wacana tentang ditundanya Pilkada serentak 2024. Maaf saya belum uluk salam, lupa. Karena termasuk tidak mau dipanggil Bu Haja ya, jadi lupa. Tidak uluk salam. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih nih. Jadi saya lanjutkan. Tentu istilahnya tadi itu munculnya wacana ini menambah ketidakpastian baru, dan apalagi kalau itu diucapkan oleh orang yang tidak tepat. Penyelenggara pemilu tugasnya itu menyelenggarakan, mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Itu saja domainnya. Tidak meng-create atau menciptakan wacana, tidak menciptakan perdebatan-perdebatan terkait dengan semua tahapan pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Seharusnya seperti itu. Itu baru kita sebut dengan profesional. Penyelenggara yang profesional adalah penyelenggara yang tidak bermain politik praktis, yang mudah gitu ya, dituntut tentunya oleh publik. Nah, kita menyaksikan sejak awal penyelenggara ini menciptakan satu respon-respon yang tidak positif, karena sejak awal juga gitu ya, dalam tahapan-tahapan yang diikuti oleh partai politik itu menunjukkan bahwa ternyata semua keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara menimbulkan resistensi dan bahkan uji publik gitu ya, dan luar biasa menurut saya. Tidak sekali dua kali, terus menerus gitu. Maka untuk selanjutnya tolong baik KPU RI, Bawaslu RI, termasuk DKPP yang akan menyelenggarakan sidang-sidang kode etik dan sebagainya, itu patuhilah peraturan. Kita sedang akan menyelenggarakan pemilu serentak, pemilu legislatif, eksekutif atau pilpres, dan pilkada yang tidak mudah. Ini pemilu borongan tahun 2024. Sejak awal kita sudah wanti-wanti, jangan melakukan pemilu borongan, tapi kan tidak didengar. Kita mintakan revisi undang-undang, paket politik, tidak didengar juga. Sudah di tengah jalan mau direvisi, mulai yang sistem proporsionalnya mau direvisi. Ini maunya apa? Jadi dengan sistem demokrasi itu kita ingin mengatakan bahwa Indonesia ingin melangkah maju, melangkah pada satu proses yang menimbulkan satu certainty, kepastian. Karena demokrasi itu pada dasarnya memberikan satu kepastian. Melalui pemilu, suksesi itu adalah pergantian kepemimpinan yang sangat jelas kepastiannya. 5 tahun sekali dengan calon-calon yang dikompetisikan, yang dengan kompetisinya itu dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, kan gitu. Semua kaidah itu harus diikuti. Nah, ini yang saya mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Kang Saan tadi itu sangat jelas bahwa ternyata kalau kita tarik makro, mengelola NKRI ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Teman-teman jurnalis yang senantiasa mendengarkan gitu ya, dari berbagai narasumber, berbagai keahlian bidang yang dimiliki oleh anggota dewan maupun pakar dan sebagainya, sudah terasa menurut saya bagaimana ketatanegaraan kita gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mengelola archipelago ini mengelola uniqueness. Jadi keunikan negara yang unik itu karena negara kepulauan. Maka kalau tidak hati-hati dalam mengelola ini, menurut saya kita akan tidak mencapai satu ke tingkat negara yang demokratis, yang maju, yang sejahtera gitu ya, sesuai dengan mukodimah kita, preambul konstitusi kita, negara yang istilahnya mampu mensejahterakan dan mencerdaskan bangsanya. Ini. Jadi dalam konteks penundaan pilkada, menurut saya jangan coba-coba lagi gitu ya mengotak-atik hal yang sudah jalan.
diberikan lagi ketidakpastian, apalagi partai tadi itu. Partai saja puyeng gitu ya. Menyiapkan pileknya puyeng, membangun koalisi baik puyeng kan gitu. Karena apa? Karena PT-nya tinggi. Partai-partai menengah tidak bisa berdua dengan partai menengah sesama. Dia minimal harus 3 partai politik baru firm. Sulit sekali gitu. Partai yang katanya besar itu hanya PDI Perjuangan yang mampu mengajukan paslonnya. Golkar, Gerindra tidak mampu berteman, dia harus berkoalisi, gitu kan? Jadi dia menciptakan sendiri PT Pilpres tinggi, dia pula yang puyeng. Tiap tahun puyeng, tiap 5 tahun itu. Kita sudah ngomong berkali-kali, kepuyengan itu mbok ya diakhiri dengan melakukan revisi. Toh secara yuridis, secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana PT Pilpres didasarkan atas gitu ya hasil pemilu yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sudah mulai gak mudeng, kita gak rasional. Padahal ketika kita bersepakat berdemokrasi, kita itu maunya rasional, profesional, gitu kan, institusional. Tapi kok tidak, gitu loh. Kok malah gak jadi pinter kita itu. Nah ini yang antara lain menurut saya, ini yang harus kita enlightening lagi, kita edukasi lagi, agar para siapapun itu yang punya neko-neko tadi itu tidak perlu diucapkan, apalagi dengan posisinya. Kalau rakyat biasa mungkin nggak ada yang dengar, tapi dengan semua jabatannya, gitu ya, statusnya tadi itu, bu hati-hati ngomongnya. Gitu. Nah ini yang kita harapkan. Maka memang kita perlu memperhatikan beberapa hal ya, yang menurut saya selain tadi itu tidak pada tempatnya mewacanakan hal-hal penting krusial terkait pemilu ya, apalagi menciptakan ketidakpastian. Saya mencatat seperti itu ketika Kang Saan berbicara tadi itu, karena ini hanya akan memunculkan blunder yang merugikan kehidupan politik kita dan kualitas sistem demokrasi kita Indonesia. Nah, pemilu serentak ya, yang notabene pemilu borongan, ini kalau tidak mengacu kepada landasan hukum yang kuat, akan silang sengkarut. Akan silang sengkarut. Karena apa? Ketidakpercayaan publik kepada partai, kepada pemerintah itu tinggi sebetulnya. Dan legacy atau warisan saling gitu ya, saling yang kurang positif itu akan menjadi tentunya gitu ya, dan kering bagi kita. Dan itu harus kita waspadai bersama. Tahapan pemilu ya Bapak Ibu sudah dimulai. Dan menurut saya semua stakeholders terkait harus taat. Baik itu DPR, eksekutif, legislatif, penyelenggara gitu ya, institusi penegak hukum harus profesional dan institusional, harus betul-betul independen, tidak boleh lagi partisan. Birokrasinya demikian juga. Tidak apa-apa ini mungkin normatif kita ucapkan, tapi harus kita ulang-ulang, karena itu pula yang terus berulang dan dilaksanakan. Pemilu kita distortif, pemilu kita menyimpang, gitu ya. Pemilu kita banyak pelanggar, maka terjadilah sengketa pemilu di akhirnya, kan gitu. Ini saya barusan mencatat ini sebetulnya. Mengapa kita semua tidak pernah naik kelas dalam berdemokrasi yang substantif tadi itu? Karena kita lebih mengedepankan pernak-pernik, ya, pernak-pernik dari pemilu atau pilkada yang justru sangat mendominasi, sehingga substansi dikalahkan oleh hal-hal yang tidak substantif tadi itu. Jadi kita dibawa ke alam, ya sudah, ayo 3 periode, ayo tunda pemilu, gitu ya, ayo macam-macam lah, jegal-jegal. Jadi banyak isu-isu yang bertebaran yang menjadikan antar kita tidak saling percaya. Satu sisi
mengadu domba, kan gitu. Nah ini yang harus kita cermati bersama. Jadi kalau kita ingin NKRI ini berdamai, peace gitu ya, elitnya ini harus dibenahi, rakyat itu mengikuti, Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya harus kencangkan ini, karena ini taruhan pemilu yang akan datang bagi Indonesia, ini taruhan buat kita. Taruhan mempertontonkan wajah kita yang sebenarnya di ASEAN, di Asia Pasifik, di internasional. Kita diremehkan terus. Tidak hanya kita diremehkan karena korupsinya yang sudah menjadi bencana, gitu ya. Tapi bagaimana menegakkan hukum secara umum itu, ini yang masih sangat susah. Nah, di tengah-tengah seperti itu kita tidak beruntung karena menjalankan pemilu di tengah-tengah kondisi hukum kita sangat di titik nadir seperti ini. Maka yang tersisa adalah civil society. Di hadapan saya ini para jurnalis yang menurut saya sangat kritis orang-orangnya, berpihak tentunya. Saya tidak punya negative thinking apapun pada media, gitu ya, karena media pada dasarnya diajari berpikir kritis, kayak peneliti pada dirinya. Mungkin pemretnya tidak, tapi jurnalis di depan saya ini kadang-kadang sulit, gitu ya, nurut pada pemretnya, gitu ya, pada industri persnya itu, gitu. Jadi ini yang menjadi harapan kita, bahwa akan terjadi terus ya oleh kita semua, yaitu mengenlightening, mencerahkan masyarakat, gitu ya. Kita berkepentingan untuk menyaksikan pemilih-pemilih yang cerdas. Penentuan pileg, pilpres ya, dan pilkada tahun 2024 tadi itu sudah sekuen, gitu ya, runtun, gitu. Dari pemilu legislatif dan eksekutifnya bulan Februari 2024, lalu November pilkada serentaknya di 271 ya kalau nggak salah, 272 atau 71 dengan 72 dengan penjabatnya. Dengan penjabat saja sudah mulai was-was kita. Apa ini fungsinya penjabat ini? Ngapain dia ini? Segitu banyaknya. Pilkada 2022 dihapuskan, tidak boleh. 2023 tidak ada pilkada. Karena 2 tahun berturut-turut yang mestinya 5 tahunan sekali bagi mereka ini daerah tidak pilkada, maka berjumlah di 2024. Pilihan 2024 juga nggak tepat. Karena yang sangat ideal sebetulnya biarlah pemilu nasional, baru pemilu daerah, gitu kan? Pilkada itu diserentakkan, sehingga apa yang terjadi, ada midterm election yang bisa mengkritisi atau menjadi satu rentang waktu untuk, gitu ya, mengevaluasi rezim yang 2,5 tahun ini dilantik, kan gitu. Itu yang nggak terjadi, diserentakkan. Kita sudah bilang jangan pemilu borongan, kita sudah tobat dengan pemilu 2019. Ratusan orang meninggal KPPS, jangan diulang lagi, kan gitu. Tapi malah gitu, nekat kita ini. Jadi nekat luar biasa. Jadi siapa yang akan menjaga ini? Jangan cuci tangan gitu ketika nanti ada ribuan yang meninggal, kan gitu. Nah ini yang sama-sama kita antisipasi. Tapi yang memang tidak boleh kita biarkan adalah kompetisi kontestasi yang tidak sehat. Karena